Zikir adalah ibadah yang mulia di dalam Islam yang dianjurkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun ketika zikir itu diselewengkan dari tuntunan yang syar'i, ia justru menjadi alat penyesatan yang massal. Inilah yang terjadi di dalam raga zikir ala tasawuf yang berakar dari pemikiran filsafat dan tarekat yang batil. Tasawuf telah mengubah zikir dari ibadah yang menyucikan hati menjadi ritual magis yang membuka pintu kesesatan, bahkan kesyirikan. Materi ini akan membongkar bahaya-bahaya tersebut dengan dalil, fakta, dan analisa yang tajam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Omniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya zikir tasawuf. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, zikir tasawuf umumnya diasosiasikan dengan tarekat-tarekat sufi seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sajiliyah, dan lain sebagainya. Ciri khas zikir mereka itu zikir dengan jumlah tertentu tanpa dalil. Berteriak, menari, menggoyangkan tubuh mereka. Zikir dalam gelap, berjamaah sambil memejamkan mata. Zikir dengan lapas-lapas yang aneh seperti hu 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 atau hanya mengulang satu kalimat berulang-ulang secara tidak syar'i. Tujuan dari zikir sufi itu mencapai fana, yaitu menyatu dengan Tuhan, sebuah akidah yang kufur. Asal-usul zikir seperti ini berasal dari pengaruh Hindu, filsafat, Neoplatonisme, dari ritual bid'ah yang berkembang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk penyimpangan dalam zikir tasawuf yang harus kita ketahui, yang pertama, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berzikir dengan cara berjamaah sambil goyang-goyang tubuh. Tidak ada contoh zikir dengan suara yang keras secara kolektif seperti dalam halaqah zikir sufi. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir hu ha atau zikir hanya dengan tarikan satu napas. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh kalian berada di atas jalan yang lurus, maka janganlah kalian menambahkan dan mengada-ngadakan, cukuplah kalian berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Yang kedua, berzikir di atas bid'ah dan syubhat. Zikir tasawuf dibangun atas keyakinan bahwa Allah bisa ditemui lewat getaran, cahaya, atau rasa batin. Ini menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwa ma'rifat lebih tinggi dari syariat. Bahkan sebagian mengklaim tidak perlu lagi sholat karena sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah bentuk kesesatan batiniah yang menyerupai pemikiran Syiah dan batiniah. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mengarah kepada kesyirikan. Dalam zikir tertentu mereka memanggil nama wali atau syekh yang sudah wafat. Sebagian zikir tasawuf justru memuat isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula zikir dengan keyakinan bahwa syekhnya hadir saat berzikir, atau bahwa wali dapat menyampaikan doa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk syirik besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Jin ayat 18. Ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Zikir tasawuf adalah sebuah jalan halus menuju fana dan hulul. Fana yaitu lenyapnya diri dalam Tuhan. Zikir sufi yang dimasukkan untuk menghapus kesadaran individu agar jiwanya menyatu dengan Tuhan.
Konsep ini tidak ada di dalam Islam teman-teman sekalian, tetapi berasal dari filsafat Hindu, moksha, dan Buddha, nirwana. Hulul, Allah menyatu dalam diri manusia. Puncaknya adalah klaim bahwa Allah bersemayam dalam hati para wali, bahkan menjelma dalam diri manusia. Ini adalah sebuah kekufuran yang besar. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan tidak menyatu dengan makhluknya. Maka kenapa zikir tasawuf disebut sebagai perusak akidah? Itu karena yang pertama menggeser pusat tauhid. Umat tidak lagi berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perantara syekh, wali atau zikir tertentu. Ini adalah bentuk syirik dalam perantara atau wasilah yang batil. Yang kedua, membuat umat bergantung kepada guru dan ritual. Seseorang dianggap belum suci kalau belum ikut zikir tarekat. Mereka diajari bahwa hanya guru atau mursyid yang bisa membimbing rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga teman-teman sekalian, membuka pintu jin dan khurafat. Zikir dengan cara yang menyimpang justru membuka akses kepada gangguan jin teman-teman. Banyak pengalaman orang yang setelah ikut zikir tarekat justru mengalami kerasukan, gangguan mimpi buruk atau histeria. Ini bukan koroma tapi istidraj dan tipu daya setan. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan kesaksian para ulama tentang zikir tasawuf. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah, dan bid'ah itu mengandung sebuah kesesatan walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Lalu yang kedua, Syekh Al-Albani rahimahullah. Tarekat sufi dan zikir mereka adalah kerusakan yang merusak akidah umat Islam. Mereka menjauh dari tauhid dan lebih dekat kepada kesyirikan. Yang ketiga, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Zikir harus dengan lafaz yang maksud, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan nyanyian, tarian ataupun goyangan tubuh. Itu adalah perbuatan orang-orang yang sesat, teman-teman. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, zikir adalah cahaya. Tapi ketika cahaya itu diselewengkan oleh tangan-tangan kegelapan tasawuf, ia berubah menjadi api yang membakar akidah dan menyesatkan umat Islam. Jangan tertipu dengan suara lembut, jubah putih, dan wajah khusyuk para sufi. Karena di balik itu ada kesesatan yang lebih keji dari syirik jahiliyah. Lawan tasawuf dengan ilmu, teman-teman. Bentengi umat dengan tauhid dan suarakan perlawanan terhadap praktek zikir-zikir bid'ah yang telah menghancurkan generasi Islam dari dalam. Tasawuf bukan jalan kebenaran, ia adalah jalan harus menuju sebuah kesesatan yang nyata. Jangan biarkan ibadahmu menjadi penyebab kemurkaan Allah. Tinggalkan zikir-zikir batil dan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.